Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi kita berjumpa dalam pembelajaran jarak jauh PKKWU KD 8 menerapkan proses kerja pembuatan prototipe produk barang atau jasa. Tapi sebelumnya mari kita berdoa agar apa yang kita peroleh di hari ini penuh berkah dunia dan akhirat. Bagi yang selain beragama Islam silakan berdoa menurut keyakinannya masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman, amin ya rabbal alamin. Baik, mari kita mulai saja pembelajaran kali ini. Tujuan kegiatan pembelajaran ini penting saya sampaikan karena setelah selesai mempelajari belajar PDJ kali ini, siswa sahabat pintar semua diharapkan satu, tahu tentang model prototipe. Yang kedua, tahu tentang tujuan prototipe. Yang ketiga, yaitu tahapan pembuatan prototipe. Yang keempat, sahabat pintar ngerti tentang keunggulan dan kelemahan metode prototipe. Uraian materi dalam pengenalan aplikasi pemasaran dikenal beberapa metode penggunaan aplikasi yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan user. User itu ya pengguna sahabat pintar semua juga bisa menjadi user yang memerlukan aplikasi tersebut. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu metode pengenalan aplikasi yang dimana baru-baru ini saya dan tentunya pengembang aplikasi ini yaitu membahas untuk memenuhi kebutuhan pasar online. Nah, sekarang itu kan apa-apa serba online. Maka dalam kesempatan kali ini ada pengenalan aplikasi dengan metode rekayasa perangkat lunak, yaitu model prototype atau prototyping model. Apakah yang dimaksud dengan prototype? Prototype adalah model atau simulasi dari semua aspek produk. Sesungguhnya yang akan dikembangkan, yang dimaksud model tersebut harus representatif dari produk akhir. Maksudnya seperti aplikasi yang akan saya kembangkan ini adalah sebuah prototipe yang nantinya prototipe ini pada hasil akhirnya itu representatif dari pasar online. Apakah yang dimaksud dengan model prototype? Menurut saya sendiri, prototyping model adalah suatu proses pembuatan aplikasi yang bersifat berulang dan dengan perencanaan yang cepat, di mana terdapat umpan balik untuk memungkinkan terjadinya pengulangan. Jadi karena ada umpan balik itu, pengulangan itu tentunya untuk perbaikan, ya kan? Dan untuk perbaikan aplikasi itu sampai dengan aplikasi tersebut memenuhi kebutuhan dari pasar online saat ini. Jadi memang nanti di akhir video akan saya tampilkan aplikasi apakah yang ini merupakan contoh model prototype yang dibahas pada pembelajaran kali ini. Tujuan prototype model itu mempunyai tujuan
yaitu mengembangkan model awal aplikasi menjadi sebuah sistem yang final. Sedangkan untuk mencapai tujuan itu tentunya mempunyai proses-proses. Nah, inilah proses-proses dalam pembuatan model prototyping atau prototyping model, yaitu proses dalam pembuatan model prototype itu yang A itu pengumpulan kebutuhan. Jadi kebutuhan apapun itu dikumpulkan dulu. Tentunya developer dan klien. Developer itu yang membuat prototipe, yang membuat aplikasi ini. Sedangkan kliennya adalah saya, tim, dan mungkin nanti sahabat pintar semua apabila telah mendownload aplikasi tersebut dan masuk menjadi pengguna aplikasi prototipe yang saya kembangkan ini. Itu akan saling bertemu, ya, bisa lewat WA atau langsung. Setelah bertemu terlebih dahulu dan kemudian menentukan tujuan umum, kebutuhan yang diketahui, dan gambaran bagian-bagian yang akan dibutuhkan berikutnya. Proses berikutnya yaitu B, yaitu perancangan. Perancangan ini dilakukan dengan cepat. Kenapa? Ya karena memang untuk perancangan ini harus memerlukan kecepatan dan kecermatan. Dan rancangan tersebut mewakili semua aspek yang ada di dalam aplikasi tersebut, yang tentunya harus diketahui, dan rancangan ini menjadi dasar pembuatan prototipe produknya. Proses berikutnya yaitu C, evaluasi prototipe. Ini penting diadakan evaluasi karena apa? Klien, yaitu pemakai aplikasi ini, akan mengevaluasi prototipe yang dibuat dan digunakan untuk memperjelas kebutuhan aplikasi, tentunya untuk nanti praktek PKKWU sahabat pintar semuanya. Dan metode prototipe yang A itu terjalin komunikasi antara Antara pengembang dan pelanggan. Jadi yang membuat prototipe dan pelanggan itu, atau nanti yang memiliki aplikasi itu dengan pelanggan itu, bisa terjalin komunikasi karena ada prototipe aplikasi tersebut. Yang B, pengembang dapat bekerja lebih baik dalam menentukan kebutuhan setiap pelanggan. Ya, karena ada prototipe aplikasi itu, pelanggan itu langsung berkomunikasi dengan pengembang, sehingga aplikasi itu dapat diperbaiki dengan lebih baik lagi, dan akhirnya bisa untuk praktek PKKWU, terutama untuk memasarkan, tapi lewat aplikasi yang saya kembangkan. Berikutnya yaitu C, itu pelanggan berperan aktif dalam proses pengembangan sistem aplikasi itu. Kenapa bisa berperan aktif? Ya karena ada prototipe aplikasinya. Yang D, lebih menghemat waktu dalam mengembangkan sistem. Itu hemat karena apa? Karena ada aplikasi prototipenya itu, jadi kan bisa berinteraksi dan bisa dipercepat untuk perbaikannya. Yang E, penerapan menjadi lebih mudah karena pemakai mengetahui apa yang diharapkannya. Ya, nanti sahabat pintar juga bisa memberikan masukan apakah aplikasi yang saya kembangkan ini untuk pemasarannya ada yang harus diperbaiki. Silahkan ketik di kolom komentar.
X sekarang menginjak ke kelemahan prototyping atau prototype ya. Yang A, pelanggan kadang tidak melihat atau menyadari bahwa perangkat lunak atau aplikasi yang ada belum tercantumkan kualitas perangkat lunaknya secara keseluruhan dan juga belum memikirkan kemampuan pemeliharaan untuk jangka waktu yang panjang. Kelemahan yang B yaitu pengembang biasanya ingin cepat menyelesaikan proyek sehingga menggunakan algoritma dan bahasa pemrograman yang sederhana untuk membuat prototyping itu lebih cepat, biar cepat selesai gitu, tanpa memikirkan lebih lanjut bahwa program tersebut hanya merupakan sebuah kerangka atau hanya blueprint dari sistem. Nah inilah ya, kekurangan di apa yang membuat dengan ownernya. Tapi kalau dengan Java Pintar jelas tidak ada. Baik, setelah ini akan saya tampilkan video promo aplikasinya, dan nanti untuk mendownload aplikasinya silahkan Anda buka deskripsi. Di situ cukup mendownload dan jangan lupa ketik promotornya adalah Winco. Dari saya cukup sekian, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah aplikasi yang mempermudah hidup kita, bikin bahagia, bahkan bisa menghasilkan. Apakah aplikasi itu? Aplikasi ini bernama eBase. Teman-teman, banyak aplikasi online di luar sana. eBase beda. Kamu nggak cuma dianggap hanya sebagai objek saja, melainkan kamu adalah subjek yang tentu bisa mendapatkan hasil dari aplikasi ini, berupa penghasilan tambahan yang bisa kamu dapetin dari promosi yang kamu lakukan. eBase adalah sebuah aplikasi hasil karya anak bangsa yang dibuat serta dikelola oleh PT Inmes Berkah Sempurna yang berkantor pusat di Solo, Jawa Tengah. Aplikasi yang bisa kamu gunakan untuk berbelanja dan berpromosi. eBase ini adalah aplikasi online shop yang multi produk dan layanan, sekaligus sebagai aplikasi yang bisa menjadikan tempat usaha untuk mendapatkan penghasilan yang real time. Aplikasi ini merupakan konsep terbaru ekonomi kreatif di mana masyarakat bukan hanya sebagai pengguna, tetapi bisa juga sebagai pelaku usaha alias jualan. Di eBase ada fasilitas yang dapat digunakan sebagai sarana usaha untuk mendapatkan penghasilan. Jadi, nggak cuma belanja saja. Pertama, kamu bisa berbelanja secara online, bertransaksi, dan mendapatkan penghasilan berupa cashback mulai dari harian, mingguan, dan sampai bulanan. eBase menawarkan potensi cashback promosi dari setiap transaksi bagi penggunanya yang diwujudkan dengan cashback promosi harian, mingguan, dan bulanan yang nantinya bisa ditukarkan dengan uang. Semakin banyak pengguna yang melakukan transaksi melalui aplikasi eBase ini, maka semakin besar potensi cashback yang diterima oleh pengguna eBase nantinya. Selama kamu pakai Android dan punya aplikasinya, kamu bisa menggunakan eBase. Gampang, kamu tinggal buka Google Play Store dan cari aja di sana eBase. Tinggal download deh, gampang kan? Ukuran filenya juga nggak besar kok, cuman 2,8 mega. Gampang dan praktis kan? Syaratnya gampang banget. Pertama, kamu punya Android.
Kedua, ada paket data atau kamu juga bisa nebeng WiFi. Dan kamu punya email. Sementara lembaga riset digital marketing eMarketer memperkirakan pada 2020 jumlah pengguna aktif smartphone di Indonesia lebih dari 100 juta orang. Dengan jumlah sebesar itu, Indonesia menjadi negara dengan pengguna aktif smartphone terbesar keempat di dunia setelah China, India, dan Amerika. Terus, gimana sama pengguna iOS atau Apple? Tenang saja, tim kami sedang mengembangkan itu. Jadi, sabar ya bagi para pengguna iPhone. Enggak dong, kan tadi saya udah bilang ukuran filenya cuma 2,8 mega. Saya ulangi ya, 2,8 mega. Cara daftarnya juga simpel. Tinggal klik tombol daftar, isi ID promotor dan email kamu. Nah, apa itu ID promotor? Jadi, ID promotor itu adalah ID yang digunakan pada saat kamu akan melakukan registrasi. ID ini bisa kamu dapat dari siapa yang mempromosikan atau ngajakin kamu untuk daftar. Contoh, misalnya saya mau daftar. Nah, saya harus masukin ID teman saya yang mempromosikan saya. Udah gitu aja. Simpel banget. Selain harus ada ID promotor tadi, syaratnya gampang kok. Kamu cukup isi email kamu, lalu klik daftar. Setelah itu, sistem secara otomatis akan mengirim kode OTP ke email kamu. Silahkan cek email. Jika tidak ada di inbox kamu, coba cek di folder spam. Setelah memasukkan kode OTP, silahkan lengkapi data pada formulir yang telah disediakan. Jika pendaftaran berhasil, mempromosikan eBest kepada orang lain. Bisa buat belanja, transfer ke sesama pengguna eBest, beli makan, ngirim barang, beli pulsa. Ke depan bisa juga bertambah fitur-fitur lainnya seperti chatting, video call, kirim-kirim file, bahkan kamu bisa bikin grup di aplikasi eBest ini. Transfer ke sesama pengguna sudah termasuk transaksi loh. Fiturnya apa saja? Ada InPay, Bestore, InMart, InFood, BestSmart, InSender, dan Mitra eBest. Apa saja fitur ini? Saya akan jelaskan satu persatu. Tapi sebelum menjelaskan itu semua, saya akan kasih tahu dulu kalau di eBest ini setiap transaksi menggunakan InCoin. InCoin ini bisa ditukar tunai atau diuangkan dengan nilai kurs 1 InCoin adalah 1 rupiah. 1000 InCoin berarti berapa rupiah? Iya, 1000 rupiah. Paham ya? Nah, gimana cara punya saldo InCoin? Gampang. Kamu tinggal top up melalui ATM, mobile banking, dan internet banking. Kamu juga bisa transfer saldo dari sesama pengguna lainnya. Untuk pengisian saldo InCoin ini mulai dari Rp50.000 hingga 10 juta dan transaksinya gratis. Oke, sekarang saya akan menjelaskan fitur-fitur yang tadi. Yang pertama adalah InPay. InPay adalah menu untuk bertransaksi antar pengguna aplikasi eBest, baik sebagai pengguna biasa maupun sebagai mitra eBest yang telah terdaftar di aplikasi eBest. Mitra eBest adalah merchant-merchant yang bekerjasama dengan eBest. Kalau kamu mau pakai InPay, kamu harus punya saldo InCoin. Fitur selanjutnya adalah Bestore. Sebuah menu untuk menyediakan produk-produk yang bisa dibeli oleh pengguna aplikasi eBest. Juga ada menu merchant di dalam menu Bestore ini. Lalu, apa itu merchant?
Merchant adalah menu yang disediakan untuk pengguna aplikasi eBest yang memiliki usaha ataupun jasa untuk dapat mempromosikan produknya maupun usahanya kepada para pengguna eBest. Para pengguna eBest dapat melakukan pembelian produk ataupun jasa kepada para merchant sesuai kebutuhannya masing-masing. Cara daftar menjadi merchant melalui aplikasi Mitra eBest dengan mengisi data-data usahanya serta lokasi usahanya dalam formulir pengajuan merchant. Untuk biaya, Rp0 alias gratis. eBest juga tidak membebani dan tidak meminta fee ataupun dalam bentuk yang lain atas fasilitas yang telah disediakan buat merchant ini. Merchant berhak dan memiliki keleluasaan untuk menentukan harga produk dan jasa serta menentukan potongan harga secara mandiri. Fasilitasnya apa? Merchant akan diberikan secara gratis untuk mempromosikan produknya sebanyak 25 jenis produknya melalui upload gambar ataupun video. Keuntungan sebagai merchant adalah memiliki kesempatan untuk meningkatkan usahanya dengan mempromosikan usaha maupun produknya kepada pengguna aplikasi eBest secara gratis, meningkatkan serta memperkenalkan brand ataupun jasanya kepada pengguna eBest. Nah, terus kayak InMart, InFood, InSender itu seperti apa? Cek saja langsung di www.ebest.co.id. Karena kalau saya jelaskan di sini akan panjang banget. Kapanpun dan dimanapun, selama smartphone kamu ada paket data, kamu bisa pakai. Pertama, transfer saldo in-coin ke sesama pengguna. Beli produk yang disediakan eBest maupun jasa melalui merchant. Bayar tagihan angsuran ataupun sejenis yang telah bekerjasama dengan eBest. Menukarkan in-coin ke mata uang rupiah atau US dollar. Bayar pesanan produk melalui menu InMart. Beli makanan lewat InFood. Bayar jasa pengiriman kepada InSender. Dan pasang iklan yang ditawarkan melalui aplikasi eBest. Setelah terdaftar sebagai pengguna eBest atau promotor, maka segera promosikan eBest kepada orang lain untuk menggunakan aplikasi. Bisa kepada adik, kakak, saudara, orang tua, teman sekolah, dan siapapun yang Anda kenal. Semakin banyak yang dipromosikan atau direkomendasikan, maka peluang untuk mendapatkan cashback promosi lebih besar.